Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini kita lanjutkan pada penjelasan tentang bagaimana membuat dokumen serta melakukan pengaturan pada lembar kerja atau area kerja kita. Nah, Microsoft Word telah menyediakan segala akses untuk memudahkan kita dalam membuat suatu dokumen. Nah, kemudahan seperti apa? Di dalam Microsoft Word telah disediakan shortcut atau tombol pintas untuk membantu kita di dalam atau mempercepat melakukan pengetikan. Contohnya, ketika teman-teman mengklik tombol Alt pada keyboard, otomatis di dalam menu-menu atau pada menu-menu yang telah disediakan Microsoft itu telah diberikan kode-kode atau shortcut yang membantu kita untuk berpindah dengan cepat. Contohnya kita ingin mengklik tab insert, otomatis kita hanya cukup menekan N pada keyboard. Oke. Nah, itu tombol-tombol pintas ini berfungsi ketika teman-teman mengklik tombol atau touch all pada keyboard atau alternatif. Ketika teman-teman mengklik untuk kedua kalinya Alt, maka tombol atau kode yang muncul pada menu Word itu akan hilang. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita coba membuat suatu dokumen baru. Oke, di sini teman-teman harus membuka menu file, kemudian klik new, kemudian pilih blank dokumen dan create. Oke. Nah, untuk langkah seperti itu dengan kombinasi tombol teman-teman bisa langsung membuka lembaran baru dengan mengklik Ctrl plus N pada keyboard. Oke, maka dokumen baru atau lembaran baru itu akan terbuka secara otomatis. Nah, sekarang kita lanjut pada pengaturan lembar kerja. Nah, sekarang kita fokus pada area kerja kita yang berwarna putih. Nah, telah dijelaskan juga pada pengenalan Word yang sesi pertama. Nah, untuk pengaturan lembar kerja, teman-teman harus masuk pada menu page layout atau saya tekan P pada keyboard. Nah, pengaturan lembar kerja kita ini, yang pertama yang perlu kita setting atau mengatur adalah ukuran huruf atau jenis kertas jenis kertas atau ukuran kertas yang akan kita gunakan. Oke, saya kembali menekan Alt untuk mengembalikan pada posisi normal. Nah, sekarang teman-teman klik menu size pada page layout, kemudian teman-teman melakukan pengaturan atau pemilihan pada ukuran kertas yang akan digunakan. Nah, secara default untuk ukuran kertas yang digunakan pada penggunaan proposal di program studi kita secara umum itu menggunakan kertas ukuran A4 atau dengan ukuran 21 cm kali 29,7 cm. Nah, seperti ini ya. Atau teman-teman bisa dengan mengklik menu margin atau juga menggunakan tombol launcher yang ada pada sudut kanan bawah sini ya. Kalian klik, maka secara otomatis jendela page setup itu akan ditampilkan pada Microsoft Word Anda. Nah, sekarang teman-teman bisa melakukan secara keseluruhan area atau lembar kerja dokumen Anda. Yang pertama yang perlu dilakukan adalah mengatur ukuran kertas. Tadi sudah diatur. Sekarang bagaimana mengatur ukuran atau jarak margin pada lembar kerja dokumen kita.
Nah, ketika kalian ingin mengatur dokumen, otomatis ukuran atau jarak kertas atau jarak ketikan pada kertas itu teman-teman melakukan pengaturan pada margin, yaitu jarak dari atas atau bagian top ya, kemudian jarak dari sebelah kiri atau left, kemudian jarak ketikan pada bagian bawah kertas atau bottom, kemudian jarak ketikan pada sebelah kanan sisi kertas atau right. Oke, secara default untuk pengetikan laporan itu adalah 4 3 ya. Kemudian untuk orientationnya bisa portrait atau landscape ya. Kalau portrait otomatis kertas kita posisi vertikal, kalau landscape berarti posisi kertas kita horizontal seperti yang ada pada preview. Oke, kemudian kita tekan OK pada keyboard. Nah, selanjutnya kita lanjutkan. Nah, otomatis ketika kalian lihat jarak ketikan dari atas ini sudah berubah menjadi 4 cm ya. Ini di bagian ruler bisa kelihatan bahwasanya jarak dari atas ke ketikan kita ini 4 cm. Perhatikan pada ruler. Kemudian jarak dari kiri itu 4 juga, perhatikan pada ruler. Kemudian pada bagian bawah ini 3 ya, 3 cm, kemudian kanan 3. Nah, supaya teman-teman bisa melihat area kerja pada lembar kerja teman-teman bisa melakukan pengaturan pada bagian settingan Microsoft Word Anda dengan cara mengklik menu file, kemudian option ya. Oke, saya ulangi, dengan cara mengklik menu file kemudian option. Nah, pada jendela Word option teman-teman melakukan pengaturan pada advance untuk menampilkan batas ketikan pada area kerja dengan mengaktifkan menu Show Text Boundaries. Tekan OK, maka secara otomatis area ketikan Anda ditampilkan pada lembar kerja dalam bentuk garis putus-putus. Nah, setelah kita melakukan pengaturan pada area kerja kita, tahap selanjutnya yang kita harus atur adalah bagaimana mengatur jenis font dan ukuran huruf. Jenis font dan ukuran atau size dari font tersebut. Nah, kita lihat secara default bahwasanya ukuran pada Microsoft Word itu adalah tipe huruf atau tipe font Calibri. Tapi di sini saya telah melakukan pengaturan dari awal pada Microsoft Word saya, sehingga di sini ketika kita melakukan pengetikan dia sudah langsung pada Times New Roman dengan ukuran huruf itu 12. Nah, pada pengaturan huruf, langkah yang harus kita lakukan adalah pada page layout kita klik font yang ada pada grup theme, kita klik. Nah, ketika kita ditampilkan, kita bisa memilih jenis jenis atau style apa yang ingin kita terapkan pada Microsoft Word atau ketikan kita atau dokumen kita. Nah, di sini saya memilih custom 1 ya. Custom 1 sehingga jenis hurufnya Times New Roman, kemudian size-nya itu adalah 12. Perhatikan, kalau kalian secara default Microsoft Office
Word Anda itu adalah jenis huruf Calibri ya. Oke, kita lanjut. Nah, secara otomatis Microsoft Word menampilkan jenis huruf Times New Roman dengan size 12. Nah, sekarang kita lanjut pada bagaimana mengatur ketikan pada lembar kerja kita. Oke, pertama-tama kita membuat suatu dokumen atau area ketikan kita. Nah, area ketikan kita setelah kita lihat, nah di sini saya membuat dokumen atau paragraf sebanyak 3 paragraf, kemudian ada beberapa kalimat. Nah, untuk dokumen inilah yang akan kita lakukan pengaturan untuk penggunaan tombol pintas pada Microsoft Word. Oke. Nah, setelah beberapa paragraf ini kita buat untuk praktek pengaturan dokumen. Nah, sekarang kita lihat bagian menu font yang ada pada ribbon atau group font. Nah, di sini telah ditampilkan bahwasanya di dalam group font itu teman-teman bisa melakukan perubahan pada ketebalan atau bold, kemudian kemiringan, atau membuat garis bawah, atau melakukan efek-efek pada teks atau huruf yang Anda ketikkan di dalam lembar kerja.